Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan dan beraktivitas. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, untuk kami bersorak-sorai di dalam kehidupan ini Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kami menjalani hidup di hari Selasa ini. Kami sambut pembacaan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi di hari Selasa 13 Juli 2021 bertajuk Bersorak-sorai. Teks bacaan diambil dari Mazmur 118 ayat 24, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian tertulis, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 melukiskan tentang sukacita dan syukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan yang terus kita dengar dan memberi kemenangan serta kelepasan kepada kita masing-masing, bahwa Tuhan adalah benteng, pelindung, keselamatan, pembela agung, sehingga Mazmur ini mengajak kita menjadi nyanyian pribadi, nyanyian umat, di mana umat dalam arah-arahan menuju ke kota Yerusalem, tempat bait suci Tuhan berada. Pertanyaannya sekarang adalah, benarkah hari-hari yang dijadikan Tuhan itu, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, sungguh-sungguh dikuduskan Tuhan? Saudara-saudara, setiap hari dijadikan Tuhan sama artinya, sama baiknya. Tidak ada dijadikan Tuhan ini hari yang baik, esok hari yang jahat, dan seterusnya dan seterusnya. Yang membedakan ialah sikap hati dan pikiran kita atas hari-hari itu. Bila dimulai dengan rasa syukur dan sukacita, maka hari dijalaninya pun diliputi rasa damai. Namun bila kita mengawali hari-hari dengan bersungut-sungut, iri hati, kemarahan, ketidakpuasan, ketidaksenangan, selalu membuli orang, dan lain sebagainya, maka dipastikan sepanjang hari adalah hari kelabu, serasa neraka. Karenanya lah sepatutnya kita bersorak-sorai penuh sukacita atas perbuatan Tuhan dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Ingatlah, hati yang penuh rasa syukur menyegarkan jiwa dan menjadi kekuatan di saat susah maupun sedih. Nah, saudara-saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 mengurai demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Artinya, ada jaminan Tuhan akan selalu menyediakan berkat-Nya bagi kita dan selalu baru setiap pagi. Inilah janji Tuhan selama kita taat dan setia hidup di jalan yang ditunjukkan-Nya, mengikuti ketetapan dan perintah-Nya, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka dipastikan kasih dan pemeliharaannya tak akan pernah berubah, dan Dia tidak akan meninggalkan umat yang dikasihinya. Tetapi Yesus berseru, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, di Matius 6 ayat 34. Ini membuktikan bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik dan tidak pernah mengecewakan kita. Dalam hidup ini tidak ada waktu yang berlalu begitu saja yang terluput dari campur tangan Tuhan, termasuk pergumulan bangsa kita Indonesia menghadapi wabah pandemi corona yang tengah berlangsung hingga 2 tahun belakangan ini.
masuk dalam skenario besar Allah bagi dunia demi kemuliaannya. Ini yang menjadi pendorong dan optimis semangat kita untuk tetap melihat iman dan senantiasa bersuka cita, seraya bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Yang dibutuhkan kita sekarang pada saat ini adalah tanyakan dan terus minta petunjuk Tuhan atas rencana hidup kita. Sepertinya hal yang kerap dilakukan Daud dan Salomo, sosok yang paling berhikmat di seantero bumi. Karena itu saudara-saudara, rahasia untuk menikmati hari baik adalah mengandalkan Tuhan dan berpaut erat kepadanya, beriman benar dan sungguh kepada Sang Pencipta dalam kuasa Roh Kudus untuk menuntun hati pikiran kita yang mampu menyikapi dan melihat segala sesuatu apapun itu secara positif. Ini yang membuat hidup kita berlimpah dengan rasa syukur, membuat imun kita juga semakin kuat. Jangan bersandar pada pola pikir manusia yang bersifat jangka pendek, bahkan instan, tidak sabaran, tetapi sebaiknya, seharusnya lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Dalam kacamata iman Kristen, pergumulan hidup dan penderitaan harus kita maknai sebagai bagian dari berkat yang indah pada waktunya, asalkan kita mau taat, kita mau setia, kita mau tulus kepada Tuhan. Contoh kecil, beberapa tahun belakangan ini ada seorang bapak hendak pulang ke kampungnya untuk menghadiri acara keluarga yang penting. Dia pergi ke bandara di Cengkareng Soekarno-Hatta, dan ketika dia sampai di counter check-in sudah tutup karena pintu pesawat juga sudah tutup dan bapak ini terlambat untuk check-in, sehingga dia tidak diizinkan lagi masuk oleh petugas. Lalu sang bapak emosi tinggi, marah-marah dan bertengkar dengan petugas bandara, dan akhirnya pulang ke rumah dengan hati kesal membara. Setiba di rumah, dia heran mendengar suara tangisan dan banyak orang berkerumun di rumahnya. Tetapi ketika anak dan istrinya melihatnya, mereka spontan berlari menyongsong sang bapak itu dan memeluknya dengan isak tangis sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, rupanya waktu sang bapak dalam perjalanan pulang oleh karena ditinggal maskapai penerbangan pesawat pada saat itu oleh karena terlambat check-in, keluarganya mendengar berita bahwa pesawat yang sedianya ditumpanginya terjatuh dan seluruh penumpang pesawat tewas. Akhirnya perasaan marah sang bapak kepada petugas bandara berubah menjadi penyesalan dan bersyukur kepada Tuhan yang sudah melindunginya. Saudara-saudara, makna dari peristiwa ini adalah suatu kekecewaan besar adalah bisa berujung pada sukacita. Dalam menjalani hidup ini, terus andalkan Tuhan, jalin komunikasi yang harmonis, dan tetap berpaut kepada Sang Pohon Kehidupan. Mari kita nikmati hari-hari pemberian Tuhan, termasuk setiap tarikan napas yang kita hirup pada pagi hari ini sebagai anugerah dari Tuhan. Wujud syukur dan bersorak-sorai. Kita songsong hari esok yang penuh pengharapan, sekaligus bermakna bagi sesama kita. Selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu menuntun perjalanan hidup kami di hari Selasa ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman, serahkanlah kekhawatiranku padamu. Ketika ku tak sanggup menghadapi persoalan yang sedang ku alami, Kau berfirman,
pikiranku padamu.